Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ulama ini pewaris Nabi A, Nabi C, Nabi. Tapi ada satu waris yang belum lengkap kecuali Imam Mahdi lah pewarisnya yang lengkap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa, ini rahasianya nih hadis tadi, hadis Bukhari Muslim itu. Kenapa beliau nggak mau jadi imam? Ketika dia memandang sosok Al-Mahdi, yang terpandang oleh dia adalah nur Nabi Muhammad SAW dalam diri Al-Mahdi, lengkap. Walaupun sosoknya bukan Nabi Muhammad, tapi nur yang terpanjang dalam dirinya, nur, nggak berani dia jadi imam. Dan Nabi Muhammad sudah menurunkan derajat semua nabi yang turun setelah dia. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi Nabi Isa ketika turun pangkatnya bukan nabi, walaupun beliau seorang nabi. Dia jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah nggak ada, kira-kira gitu. Paham ya? Nabi Khidir, jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah nggak ada. Dia sebagai Wazirul Mahdi, Wuzaraul Mahdi, penasehat Imam Mahdi. Kenapa? Imam Mahdi itu pewaris lengkap sempurna, sangat sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlalu mulia kalau Dajjal dibunuh oleh pewaris Nabi Muhammad. Jadi siapa yang bunuh dia? Cukup Nabi Isa. Pedangnya nanti Imam Mahdi yang ngasih, Pak. Ini dikasih ke Nabi Isa. Kok Nabi Isa bisa bunuh? Selama ini nggak bisa terbunuh. Ada rahasianya. Rahasia itu belum boleh dibongkar. Ya, ada di beberapa kitab disembunyikan, ya, nyempil-nyempil ada. Kenapa? Dajjal yang sangat sakti mandraguna itu tidak terbunuh-bunuh, nggak mati-mati. Ada rahasia dia dan ada kelemahan dia. Nah, itu rahasianya dipegang oleh mereka, ya, para aulia-aulia Allah. Jadi kita sabar-sabar aja, Pak, ya. Jadi ke depan, mohon maaf, ini bukan kabar gembira. Jangan berharap virus ini hilang. Jadi jangan berdoa, ya Allah angkat virus, itu nggak sopan. Allah menghendaki virus ini berkembang untuk menguji kita semua. Panik, musyrik atau bagaimana? Semoga kita nggak panik, semoga kita tidak musyrik. Nanti tambah ke depan tambah sulit, Pak, tambah sulit, tambah sulit. Yang nggak sanggup minta wafat aja sebelum itu, ya. Tapi yang mau berjuang, ayo minta panjangkan umur ya Allah, jadikan kami berjuang dengan Al-Imam Al-Mahdi, pewaris Engkau di akhir zaman. Amin. Mau, Pak, ya? Mau lah. Tapi ada satu kata kunci. Nanti kita bahas di bab Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi itu? Al-Mahdi sekarang udah muncul belum? Ini saya sering ditanya mengenai sosok namanya Muhammad Al-Qasim Al-Bakistani. Ini kita jawab sekarang, Pak, ya. Muhammad Al-Qasim ini salah satu orang yang bening kolbunya sehingga mendapatkan mimpi-mimpi yang bagus. Nabi mengatakan bahwa ru'yal mu'min, ya, juz'un minan nubuwah. Mimpinya seorang mukmin itu menjadi satu bagian dari waris kenabian. Oke? Disebut dalam hadis la tabqa, ya, minan nubuwah, tidak tersisa dari ciri-ciri waris kenabian di akhir zaman illa mubasyarat, kecuali kabar-kabar gembira lewat mimpi. Tapi ingat, Imam Mahdi itu penandaannya bukan mimpi. Imam Mahdi itu persis seperti Nabi Muhammad SAW. Waktu kecilnya dibeleh dadahnya oleh Jibril. Pastiin aja semua apa yang kejadian pada Nabi Muhammad kejadian sama beliau, udah gitu aja, Pak. Nabi Muhammad dibeleh gak dadanya? Dibersihin gak? Tanya aja Muhammad Al-Qasim, dibeleh gak dadanya waktu kecil? Asli oleh Jibril gak? Gitu. Kalau gak, berarti bukan beliau Imam Mahdinya. Beliau hanya mengabarkan. Beliau dapat sinyal, gitu. Kan beliau gak pernah ngaku sebagai Al-Mahdi sekarang, ya. Karena dia ngaku udah ketemu Allah ribuan kali, ketemu Nabi ribuan kali, kan. Ya gak ada masalah sama kita. Itu mah dikit. Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali dia bertemu Allah. Percaya, Pak? Saya percaya, ya. Abu Yazid Al-Bustami, kalau Nabi setiap detik per detik ketemu Allah. Nabi loh, Pak, ya. Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali ketemu Allah. Itu biasa ditulis di kitab, itu enggak ilmu yang tinggi, biasa aja. Kalau dihitung udah berapa ribu dia ketemu Allah itu. Enggak jadi Imam Mahdi itu Abu Yazid Al-Bustami. Abul Abbas Al-Mursi ketemu Nabi
Setiap saat, Pak. Gimana Bapak mau percaya ini? Kan dibilang dajjal lagi ntar sama orang, dongeng lagi ente gitu. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi, murid Imam Abul Hasan Syazili, gurunya Ibnu Athaillah Sekandari pengarang Al-Hikam, yang kitabnya kita ganti hari ini dengan Sunan Abu Daud. Ya. Requestnya antum tuh Mas Adit tuh ya. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi? Kalau aku tidak memandang Rasulullah setiap detik, setiap nafas, maka aku kafir. Enggak jadi Imam Mahdi itu dia. Jadi Imam Mahdi enggak boleh Al-Mursi? Enggak. Maka saya yakin jika Muhammad Al-Qasim ini wali Allah, jika dia wali Allah, dia tidak akan ngaku dirinya Al-Mahdi. Ya. Kalau dia mimpi, dia mendapatkan kabar masa depan, itu namanya ilmul maqadir, ilmu masa depan. Itu baru satu pencirian Imam Mahdi. Dan tentara Al-Mahdi sama. Mimpi-mimpi begitu biasa Pak Mawali. Wali Allah itu biasa ngelihat masa depan. Biasa itu. Bahkan lagi zikir aja kan, ngelihat itu biasa. Dan itu bukan halu, asli. Karena bagian dari hadis Nabi tadi. Jadi jangan merasa kaget gitu ya. Nanti akan muncul beberapa orang yang mirip-mirip begitu, antum jangan panik. Imam Mahdi kalau ember dibunuh orang Pak sekarang. Ya. Kalau Imam Mahdi ember dibunuh orang. Apa jadi dicerita nggak mungkin. Apa dalilnya? Masih ingat kisah Abu Thalib ditegur oleh Bukhairah? Apa kata Bukhairah? Abu Thalib, kenapa ente bawa ini anak? Hazal ghulam nabiyun, ini anak Nabi. Abu Thalib udah ngerti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Itu sebabnya saya meyakini Abu Thalib ini mukmin. Ya, ini akidah Ahlussunnah loh Pak ya, bukan akidah Syiah. Di akidah Ahlussunnah kita mengikuti salah satu murid dari Syekh Zahid Al-Kautsari, Syekh Al-Hasan kalau salah namanya, dan beberapa ulama-ulama yang lain. Jadi Abu Thalib mengerti ini Nabi nih. Oke? Karena dia mengerti ini Nabi, apa kata Bukhairah? Jangan bawa ini orang. Kalau ketahuan ada tanda nubuat dalam dirinya, yang tuluhul Yahud, akan dibunuh oleh Yahudi yang sekarang kita sebut Zionis. Dibunuh pasti Pak. Ya mungkin sekarang nggak tahu nama intelijennya apa gitu ya, Mossad apa saya nggak ngerti deh ya. Pasti dibunuh Pak. Nggak mungkin dibiarin. Jadi kalau ada sekarang Imam Mahdi ngaku Mahdi, pastikan dia bukan Imam Mahdi. Di upload lagi di YouTube ya kan? Kacau itu. Ada di Parung satu Pak ya. Kopiahnya hitam lagi kayak saya, kan lucu Pak. Ntar kita aja jadi Mahdinya ya. Bapak saudara makan Allah. Dajjal adalah sosok Musa bin Sam'un yang kemudian disebut Samiri, yang dulu Nabi Musa tidak punya hak mengeksekusinya karena dia tahu yang punya hak eksekusi adalah umat Nabi Muhammad. Itulah sebabnya Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan aku nabinya umat Muhammad. Enggak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana? Kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Maka nanti akan ada pewaris Nabi Isa di kalangan umat Nabi Muhammad. Jadi ulama tapi batin dia mewarisi Nabi Isa. Melalui orang inilah Nabi Musa berjuang. Kira-kira begitu. Nabi Musa di alam lain, dia di alam nyata. Dan saya tutup dengan sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW ini juga ada dalam riwayat yang sahih mengatakan, iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Seandainya Dajjal itu keluar, lalu aku bersama kalian, fa ana hajijuhu dunakum, maka aku yang langsung menjadi hujjah yang akan menjaga kalian, menyelamatkan kalian. Wa iyakhruj, tapi kalau dia keluar, walastu fikum, aku tidak ada bersama kamu. Nah, ini kata-kata kunci nih Pak. Famru'un hajiju nafsi, maka seseorang hendaklah berjuang dengan dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim, aku serahkan kepada Allah urusan hamba-hamba yang muslim. Ini kata kunci. Apa kata Nabi?
Jika dia keluar, aku ada bersama kamu. Itulah Al-Mahdi, Pak. Ya. Itulah yang disebut Al-Mahdi. Yahruj fa'ana wa ana fikum fa'ana hajiju. Jika dia keluar, aku bersama kamu. Mungkin kan Nabi berandai-andai-andaiannya salah? Gak mungkin. Andainya dua nih. Jika aku keluar, aku bersama kamu. Jika aku keluar, aku tidak ada di sampingmu. Bukan berarti Nabi gak ada. Inilah disebut pewaris Nabi, Al-Imam Al-Mahdi. Jadi jangan sembarangan nyocok-nyocokin Imam Mahdi, jangan, ya. Imam Mahdi sekarang di Madinah, itu nanti, bro, ya. Imam Mahdi nanti di Madinah, di Mekah, itu nanti. Nah, nanti kita di next pertemuan kita bahas Man huwal Mahdi, siapa Imam Mahdi, siapa namanya, apa namanya. Jadi ternyata yang benar itu apa namanya, bukan siapa namanya. Itu dua hal yang berbeda loh. Gerakan apa yang akan kita persiapkan menyongsong akhir zaman, maka disebut harakah. Lalu tujuannya sampai kemana? Tujuannya itu yang kelima, yang Nabi sebut summa yakunu, ya. Selalu setelah itu ada daulah, kekuasaan ala minhajin nubuwah, dalam manhaj kenabian. Jadi fikih akhir zaman saya baginya dua, harakah. Nah, harakah ini pergerakan. Bergerak tuh berarti gak boleh diam tuh. Karena sekarang zamannya alhamdulillah masih belum zaman perang militer, kita nikmati. Sekarang perang apa? Perang opini kan? Ya, ada yang ngajak saya debat kemarin kan? Gak datang, perang aja dia di YouTube. Maka kita katakan ke depan kami tidak akan lagi mau menerima tantangan kalian. Cemen, ya, gak akan saya terima lagi. Ke depan ini perangnya perang apa? Opini. Nanti beberapa ustadz sok-sok cuek, sok intelektual ngomong, ngapain ente masih ngurusin Yasinah, belain hujah Yasin? Oh, zikir jamaah, tauhid 3, sifat 20. Itu apa tidak zamannya? Itu saya dengar 20 tahun lalu di sini. Yang ngomong seorang ustadz kepada saya, ente kalau sepikiran itu 20 tahun lalu, Pak.